Salam, selamat malam sahabat terkasih. Terima kasih sudah kembali hadir dalam renungan malam ini. Malam ini, kita sudah belajar tentang rencana Tuhan yang dalam masa penantian. Tapi malam ini, mari kita gali lebih dalam lagi. Karena malam adalah saat terbaik untuk merenungkan jalan Tuhan dan meresapi sabdanya yang tak pernah gagal. Malam hari seringkali menggambarkan situasi hati kita saat menanti jawaban Tuhan. Gelap, sepi, dingin, dan tanpa kepastian. Mungkin sahabat sedang menunggu sesuatu malam ini. Kesembuhan, pasangan, pemulihan, kejelasan, atau bahkan hanya sedikit kelegaan. Dan saat menunggu, mungkin terlalu lama, kita mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau benar-benar melihatku? Apa artinya menanti? Apakah ini tidak sia-sia? Kenapa Engkau diam saja? Mari kita buka Yesaya 64 ayat 4. Sejak dahulu kala tidak ada orang yang mendengar, tidak ada telinga yang menangkap, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menantikan Dia. Ayat ini bukan puisi rohani. Ini kesaksian iman. Ini pengalaman nyata dari generasi ke generasi. Tuhan bertindak bagi orang yang menantikan Dia. Bahkan ketika kita tidak melihat apa-apa, Tuhan tetap bekerja. Bahkan ketika semua terasa stagnan, Tuhan sedang membentuk kita secara diam-diam. Penantian adalah sebuah masa hening sebelum musik dimulai. Ia tidak kosong. Justru disitulah Tuhan membentuk kedalaman iman kita. Penantian bukan siksaan. Itu adalah tempat pembentukan. Tuhan sedang membersihkan niat kita, menguatkan fondasi hati kita, melatih ketekunan dan pengharapan. Sama seperti seorang pemahat yang bekerja dalam diam, Tuhan mengukir sesuatu yang indah dalam jiwamu melalui masa tunggu. Mari kita ingat, Abraham dan Sarah menanti anak lebih dari 2 dekade. Mereka jatuh bangun dalam iman, tapi akhirnya Tuhan genapi janjinya. Hana menanti dalam air mata, tapi Tuhan memberi lebih dari sekadar anak. Tuhan memberi Samuel, nabi besar Israel. Daud diurapi sebagai raja, tapi masih harus melarikan diri dari Saul. Selama bertahun-tahun, dia justru dilatih oleh Tuhan menjadi pemimpin di gua-gua, bukan di istana. Dan hari ini pun masih banyak orang yang bersaksi. Aku menunggu, dan ternyata waktu Tuhan jauh lebih tepat dari semua rencana pribadiku. Saat menanti terlalu lama, hati bisa lelah. Dan kelelahan sering membuat kita mengambil jalan pintas. Orang bisa menikah karena takut terlambat, bukan karena yakin itu dari Tuhan. Orang bisa menyerah dari panggilan karena merasa terlalu lama menunggu pintu terbuka. Orang bisa berpaling dari Tuhan karena merasa ditinggalkan. Tapi malam ini, biarkan firman Tuhan memeluk hatimu dan berkata, Aku tidak meninggalkanmu. Aku sedang membentukmu. Bersabarlah sedikit lagi. Aku sedang bekerja. Jadi, apa yang harus kita lakukan pada saat menanti? Pertama, berdoa dengan jujur. Tuhan tidak butuh doa yang sempurna, tapi hati yang terbuka. Yang kedua, catat prosesnya. Buat jurnal iman. Ingat titik-titik di mana Tuhan menyertai. Yang ketiga,
bangun kebiasaan yang baik. Gunakan masa tunggu untuk memperkuat disiplin rohani. Yang keempat, jangan bandingkan dirimu. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Tuhan tidak pernah telat. Malam ini kita mungkin belum melihat apa yang kita harapkan, tapi kita bisa tidur dalam damai karena kita tahu Tuhan sedang bekerja. Bukan mungkin, tapi sedang. Menunggu bukan berarti dilupakan. Itu berarti sahabat sedang diproses untuk sesuatu yang lebih besar. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang dalam diam dan penuh harap. Di tengah penantian kami, ajar kami percaya. Saat tidak ada yang berubah, ajar kami tetap berserah. Saat hati mulai goyah, teguhkan langkah kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang bertindak bagi mereka yang menantikan Engkau. Hari ini kami menantikan-Mu. Bukan karena kami kuat, tapi karena kami tahu hanya Engkaulah pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika renungan malam ini memberkatimu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ya kepada orang-orang terdekatmu. Sampai jumpa besok malam. Tetap berharap, karena penantianmu bukan sia-sia. Tuhan sedang bekerja untukmu. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.